Ya, pemirsa, kembali lagi di Habaur Ineng dan segmen kedua. Ini kami sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya mungkin seputar tentang RUU penghapusan PKS tersebut ya. Ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat yang pastinya juga kita harus melihat ini sudah ada petisinya ya, di mana yang sudah menandatangani sebanyak 150.000 tanda tangan. Ini sudah ada sejak 27 Januari 2019. Nah, sebenarnya sebesar apa sih minat masyarakat, tentunya juga dari kalangan perempuan ini, untuk menandatangani bahwasanya sudah mencapai target 150.000 tanda tangan, Ibu Rani? Kita sebenarnya nggak menginginkan target berapa gitu. Hanya berharap bahwa orang care ya terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Kita paham mengenai pro dan kontra, bahwa ada pasal-pasal misalnya yang diasumsikan orang itu mungkin bertentangan dengan agama dan sebagainya. Tapi kalau kita baca pasal per pasalnya itu, mungkin sering orang mengatakan menolak tapi nggak membaca. Begitu kita tanya, loh kenapa menolak? Udah baca belum? Belum. Jadi membebek. Gitu. Jadi hanya mendengar orang berbicara, mendengar tulisan di media gitu. Tapi orangnya sendiri nggak pernah membaca gitu. Tapi begitu membaca langsung ya di mana, di pasal berapa yang ada mengatakan itu. Ternyata kalau kita baca substansinya nggak ada satu pasal pun, itu asumsi-asumsi saja. Contohnya asumsi seperti ini ya, kan ada pasal tapi bukan yang terbaru, di draft sebelumnya yang mengatakan bahwa orang tidak bisa memaksa orang lain untuk berpakaian seperti apa yang tidak dia inginkan. Betul. Nah, gitu. Ini sebenarnya kalau maksud dari RUU ini adalah orang boleh berpakaian misalnya pakai cadar ketika bekerja, nggak menghalangi orang untuk mendapatkan hak-haknya, mau kuliah, mau bekerja, orang boleh bercadar gitu. Nggak harus orang kerja di bank, nggak boleh bercadar, orang kerja di sana nggak boleh bercadar, seperti itu. Nah, orang nggak boleh dipaksa untuk membuka cadarnya. Nah, itu yang dimaksud oleh undang-undang ini. Kenapa? Karena banyak sekali kan kasus, ada universitas yang nggak boleh orang bercadar, ada penerimaan pegawai nggak boleh orang bercadar gitu di BUMN dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau orang berasumsi ini orang tua kalau melarang anaknya, menyuruh anaknya memakai jilbab itu bisa dipenjara, itu kan asumsi. Undang-undang ini sendiri sama sekali nggak mengatakan itu. Hanya mengatakan bahwa orang nggak boleh dipaksa oleh orang lain berpakaian seperti apa yang orang itu inginkan gitu. Ini untuk menjawab berbagai persoalan yang tadi itu gitu. Tapi kalau asumsinya nanti orang tua akan dipenjara kalau memaksa anaknya berjilbab, dari mana? Itu kan cuma asumsi-asumsi kan di kepala orang. Jadi bukan yang ada dalam RUU ini gitu. Contohnya seperti itu, contoh-contoh asumsi-asumsi sebenarnya gimana kalau gini, nanti gimana kalau gini gitu. Padahal undang-undangnya nggak mengatur demikian gitu loh. Iya, benar-benar. Nah, dari asumsi masyarakat tersebut bagaimana kita untuk mengubah paradigmanya sendiri nih? Ini paling sulit sepertinya. Iya, memang gini sih, kalau kita baca kalau kita lihat di masyarakat sendiri itu RUU ini sendiri banyak versi. Versi pembahasan yang pertama, kedua, ketiga. Jadi orang pegang banyak versi gitu. Jadi begitu kita cocokkan pasal 5 seperti ini, kita lihat loh pasal 5 yang mana gitu. Ternyata begitu dilihat, wah bukan yang ini dari yang terakhir. Jadi makanya jadinya pro kontra ini juga terkait dengan membaca naskah yang nggak sama, cara memahami hal yang nggak sama. Karena bagaimanapun budaya hukumnya masyarakat itu kan nggak sama. Saya bisa berpikir seperti ini, orang lain berpikir seperti ini gitu. Tapi kebenaran dari sebuah undang-undang itu nanti ketika penerapannya, dan hakim yang harus membaca gitu. Jadi kalau kita berasumsi bisa kemana-mana, asumsi kita yang liar, yang kemana gitu, macam-macam asumsinya. Tapi nggak ada seperti itu. Malah ketika dibilangkan RUU PKS ini bisa melegalkan perzinahan, kita coba sisir lagi pasal per pasal dari satu sampai terakhir, di mana gitu, kok kita nggak menemukan hal seperti itu. Nah, ternyata kalau kita lihat bantahan-bantahannya itu asumsi. Nah, dengan seperti ini maka kemungkinan seperti ini. Nah, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya kita melihat yang paling penting adalah gini, kalau pandangan kita ya, kasus kekerasan seksual itu banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Mungkin Ibu Evi udah nggak heran lagi, lembaga pengadaan layanan udah nggak heran lagi dengan kasusnya gitu. Nah, draft undang-undang ini ya, rancangan undang-undang ini kalau kita lihat itu hanya bicara 5 hal. Pencegahan kekerasan, kemudian pelayanan terhadap kasus ketika terjadi, mekanisme pengaduan, perlindungan, satu lagi pemberdayaan. Itu isinya. Terus di mana letak yang tadi itu loh, yang pelegalan perzinahan, yang nggak ada isinya seperti itu. Tapi kalau kita berasumsi kalau nggak gini, mungkin ini yang akan terjadi. Itu susah kalau membaca seperti itu. Tapi kan kalau orang hukum seperti saya itu hanya melihat ya
kebenaran formilnya yang diatur itu seperti apa gitu. Kita nggak bisa berasumsi begini yang nggak ada di sana gitu. Tapi bagaimanapun saya pikir penyusunnya ya dari DPR RI misalnya sangat menerima masukan. Dari draft awal sampai sekarang udah banyak sekali perubahan-perubahan itu yang sifatnya mendengar masukan-masukan publik gitu. Artinya adalah keinginan untuk membuat undang-undang ini diterapkan itu menjadi penting. Iya. Saya menambah sedikit yang Bu Evi sampaikan tadi. Kelemahan berbagai kebijakan sebelumnya itu adalah di pembuktian. Susah sekali korban untuk membuktikan bahwa dia pernah mengalami kekerasan seksual. Ini kan bukan kekerasan yang bisa seperti orang dipukul gitu, bisa memperlihatkan wah saya dipukul. Ini bukan seperti itu. Ini ada masalah moralitas, ada masalah etika dan sebagainya gitu. Nah justru RUU PKS ini adalah memudahkan pembuktian bagi korbannya. Jadi cukup misalnya saksi korban ditambah satu alat bukti udah bisa membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual terjadi. Nah ini sebenarnya memudahkan kasus pembuktian yang selama ini pelaku dengan mudah bisa bebas ya, nggak bisa dijerat karena faktor pembuktian seperti sampaikan Bu Evi tadi. Minim sekali ya. Nah undang-undang ini sebenarnya memudahkan untuk membuktikan kasus kekerasan seksual sehingga pelakunya bisa dihukum dan korbannya bisa mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Gitu. Baik. Nah kami juga mengundang pemirsa di 082253688839. Ya, saya ke Ibu Elvi ya. Bu Elvi tadi terkait mengenai pelecehan seksual ini bagaimana suatu kasus bisa digolongkan dalam pelecehan seksual, apakah dengan melihat bahkan memfoto tadi barang bukti seperti saksi dan segala macamnya, apakah juga seperti foto ini sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual? Kalau dengan foto itu tidak bisa kita sampai kaitannya dengan pelecehan seksual. Tapi kalau dia memperlihatkan foto itu sudah termasuk ke dalam pornografi. Nah itu kita ada juga nanti kalau foto itu kita buktikan nanti bisa kita tangani di cyber. Kita sekarang juga sudah punya unit cybercrime di kriminal khusus. Nah jadi banyak sekali juga kasus-kasus seksual yang ditangani oleh cyber yang kaitannya dengan medsos, yang kemudian mengirim misalnya konten-konten yang kaitannya dengan seksual. Nah itu juga bisa dijerat dengan pasal ITE. Nah seperti itu. Nah jadi banyak hal sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kekerasan seksual. Nah kalau di tempat kita, nah kita berkoordinasi nanti kalau ini ada kaitannya dengan menggunakan HP dan atau lewat internet dan sebagainya, itu kita nanti koordinasinya dengan cybercrime. Nanti mereka bisa melihat dan mereka nanti akan mengulang kembali ya, merekol kembali hal-hal yang memang ada di dalam kontennya. Ada beberapa kasus. Ada kemarin untuk tahun 2019 ini ada 4 kasus yang kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Iya. Nah, Ibu Rani tadi bisa lebih spesifik nggak sebenarnya bukti yang dibutuhkannya seperti apa? Kalau selama ini seperti disampaikan oleh Bu Evi tadi ya, misalnya visum, hasil visum, kemudian bukti-bukti lain yang bisa gitu. Justru karena melihat susahnya membuktikan kasus kekerasan seksual, makanya RUU ini itu memudahkan ya, korban untuk membuktikan. Makanya tadi pengakuan korban cukup nggak perlu saksi lain. Saksi korban itu bisa menjadi saksi gitu. Ditambah dengan satu alat bukti lain, dia bisa dianggap sudah mengalami kekerasan seksual. Nah ini sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena dalam banyak kasus itu kan korban kekerasan seksual itu nggak bisa, pelakunya itu susah sekali dihukum. Banyak kasus ya Bu Evi, banyak sekali nggak bisa dihukum karena untuk membuat pembuktian itu sangat sulit gitu. Lama sekali, ada perlu saksi, perlu alat bukti A, alat bukti B. Tapi kalau nanti, kalau misalnya saya korban kekerasan seksual, kalau RUU ini disahkan, saya tinggal mengatakan saya mengalami ini, kemudian saya nambah satu alat bukti, mungkin visum dan sebagainya, cukup untuk membuktikan bahwa saya mengalami kekerasan seksual. Wow, ada tambahan. Iya, untuk informasi juga kan kalau pengalaman pendampingan kita kan begini ya Kak. Kalau korban kekerasan seksual itu kan kadang kan ketika diperkosa dia merasa dirinya tuh sepertinya apa ya sudah kotor. dan lainnya, jadi dia akan mandi. Sementara ketika dia mandi kan hilang buktinya, menghilangkan bukti, dan itu yang kadang-kadang juga menjadi kesulitan untuk proses pembuktian. Belum lagi dia juga nggak berani menyampaikan
setelah Secara kejadian dia nggak berani menyampaikan kepada orang tua, apalagi kepada masyarakat, karena di masyarakat kita untuk persoalan seksualitas itu kan hal-hal yang tabu. Iya, Jadi merasa kalau aib, dia ya. adalah dia korban pemerkosaan, dia justru akan menjadi victim menjadi korban lagi di masyarakat. diskriminasi Dianggap perempuan yang Jahat. apakah Yang perempuan nggak kotor. bersih, Ah. perempuan yang ada aibnya karena sudah dikotori oleh orang gitu ya. Bahkan kan banyak kasus di komunitas itu, desa malah minta dia keluar dari desa, Diusir, iya, diusir karena itu dianggap membawa bencana. Aib. Jadi ini juga ada persoalan, nggak cuman dia mengalami korban fisik dan psikis, tapi secara sosial juga dia mendapatkan sanksi sosial yang berat. Jadi ini jadi banyak hal ya yang dialami korban kekerasan seksual itu. Nah, kalau untuk yang sudah menjadi korban dan kita bisa melihat menghasilkan anak, melahirkan anak, ini bagaimana kasus selanjutnya? Proses selanjutnya ke depan dari rancangan undang-undang nanti yang akan insya Allah akan disahkan. Kalau di dalam Tadi itu mungkin saya menambahkan ini ya, terkait dengan restitusi. Kalau selama ini ketika ada kasus kekerasan seksual, ketika bisa dibuktikan, itu betul pelakunya kan misalnya bisa dihukum dan sebagainya. Kalau bisa dibuktikan, kalau nggak bisa dibuktikan ya. Anyap. Tapi ini RUU ini kalau kita baca isinya itu nggak seperti itu. Selain menghukum pelaku, tapi juga memberikan hak-hak korbannya. Ya. Misalnya tadi restitusi, rehabilitasi dan sebagainya. Restitusi itu sendiri adalah ganti rugi yang harus diberikan oleh pelakunya sendiri kepada korbannya. Kalau selama ini kan kalau anak-anak mengalami kekerasan atau perempuan mengalami kekerasan seksual gitu, pelakunya dihukum misalnya, bisa dibuktikan. Tapi korbannya gimana? Iya, betul. Pemulihannya nggak ada. Kalau dia masih remaja, masih sekolah, udah nggak bisa sekolah lagi. Kemudian dia kehilangan akses pada layanan, kemudian nggak bisa tinggal di kampung, diusir. Nah terus apa gitu? Kalau kita korbannya, terus kita Dapat apa? gimana gitu? Gimana masa depan Betul, pelakunya udah dihukum misalnya dengan dibuktikan tadi. Apalagi pelakunya nggak dihukum. Udah, terus kalau kita nggak mendapatkan hak-hak kita sebagai korban, nah itu gimana? Justru RUU inilah yang memastikan gitu bahwa korban akan mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Nah, yang berhak yang membayar ganti rugi adalah dari pelaku ataupun keluarga pelaku atau bagaimana? Kalau menghukum pelaku, jelas itu kewajiban negara kan untuk memberikan perlindungan dan memberikan keadilan pada korbannya gitu. Tapi kalau restitusi itu adalah dari pelaku kepada korbannya. Pelaku atau orang tuanya atau walinya, terserah siapa saja, keluarga pelaku kepada korbannya gitu. Nah ini adalah baru kita bisa melihat bahwa korban mendapatkan haknya gitu. Selain kewajiban negara melakukan pemulihan, jaminan ketidakberulangan dan sebagainya, itu betul. Tapi pelakunya sendiri harus bertanggung jawab pada korbannya. Makanya restitusi yang disebut Ibu Riris tadi itu menjadi penting. Kalau kita baca restitusi, dalam kanun jinayah pun diatur mengenai restitusi. Justru kita kanun jinayah kita ini itu adalah langkah maju ya ketika dia mengatur restitusi ini. Tapi masalahnya pengaturan restitusi di kanun jinayah nggak diikuti dengan aturan pelaksanaannya. Nah makanya pergubnya nggak ada gitu, makanya korban nggak pernah menuntut restitusi. Jadi kalau ada kasus pemerkosaan ya udah mungkin pelakunya dihukum, korbannya nggak dapat apa-apa. Nggak ada pemulihan, nggak ada pembayaran ganti rugi, malah dia kehilangan semuanya gitu. Iya. Ya. Bu Evi mungkin ada tambahan Ya, Bu? mungkin saya tambah yang disampaikan oleh Bu Rani tadi kaitannya dengan restitusi. Nah, seharusnya dari tingkat penyidik sampai penuntut dan juga nanti diputuskan oleh mahkamah ya kalau kaitannya dengan kanun tadi. Nah, kita khususnya di unit PPA atau di reskrim kita nggak bisa memasukkan di dalam berita acara itu tentang permohonan atau masalah restitusi. Besaran restitusi itu tidak diatur di dalam apakah pergub, karena ada pergub nomor 5 kalau saya nggak salah yang sudah ada, namun itu nggak bisa kita gunakan karena besaran restitusi itu nggak ada. Misalnya kita melihat pelecehan seksual, berapa besarannya nggak tahu. Seperti apa yang harus kita masukkan ganti rugi terhadap pelecehan seksual misalnya atau perkosaan, yang seperti apa besarannya itu nggak ada. Harusnya kan ada besaran, misalnya kasus pelecehan seksual itu dibayar ganti ruginya misalnya 10 juta, apa saja 10 juta, oh ini. Nah itu bisa kita masukkan. Dan nanti juga jaksa penuntut umum juga akan melihat, akan menanyakan kembali nanti kepada korbannya apakah seperti ini. Nah itu jadi
kami ini penyidik makanya tidak pernah mengajukan restitusi, tidak pernah memasukkan di dalam berita acara karena nggak tahu besarannya tuh seperti apa, berapa. Nah, apa yang harus dibayarkan oleh pelaku terhadap korban misalnya seperti itulah, makanya beberapa kasus yang kami gunakan kanun pelecehan seksual ataupun perkosaan tidak pernah ada yang kita ajukan restitusi. Kenapa? Ya karena itu tadi tidak tahu besaran, tidak terukur berapa, nggak ada. Nah, jadi sehingga sulit. Jaksa juga sulit. Nah, jadi apalagi hakim, ya kan? Bagaimana dia mau menentukan restitusinya sementara dari tingkat penyidik, penuntut juga nggak tahu besarannya berapa. Nah, ini yang dengan jadi minimnya informasi tersebut juga dari pihak korban dan pihak pelaku yang pastinya ini kan sudahlah gitu damai-damai akhirnya bertanggung jawabnya dalam artian menikahi si korban. Nah, ini sebenarnya malah menjadikan sebuah masalah yang baru. Nah, apakah juga seperti tindakan hukum, seperti penjara, hukuman dan segala macam ini hangus begitu saja dengan adanya tanggung jawab menikah seperti itu? Tanggung jawab menikah kita nggak pernah. Kalau di dalam kasus kekerasan seksual kita tidak pernah untuk supaya orang menikah. Kenapa? Karena dia akan mengalami kekerasan berikutnya. Ya orang, apalagi orang diperkosa. Masa orang diperkosa mau menikahi? Saya mau menikahi begitu ya. Bahkan ada yang hamil nggak mau ya Bu ya. Bahkan ada yang hamil juga nggak mau. Kenapa? Karena dia kan trauma, pemaksaan. Pemerkosaan itu pemaksaan seksual. Nah, itu nggak mau dia dinikahkan. Nah, dan kita nggak pernah menyarankan supaya ini dinikahkan. Enggak, tetap yang namanya kasus perkosaan dan pelecehan seksual tetap kita ajukan ke pengadilan. Apalagi untuk anak, ya kan? Apalagi untuk anak. Nah, tetap kita ajukan ke pengadilan. Walaupun minim bukti yang kita dapat, tapi kita berupaya supaya ini bisa sampai ke pengadilan. Nah, ada beberapa kasus yang sampai misalnya seperti persetubuhan anak. Persetubuhan anak kita ajukan. Nah, karena kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada iming-iming, ada bujuk rayu, ya kan, ada ancaman kekerasan. Nah, itu yang harus kita buktikan bahwa supaya unsur-unsur pasal yang di dalam misalnya pasal 82 atau 81 itu bisa kita buktikan. Anak harus mengatakan karena di situ ada bujuk rayu, ada berikan hadiah. Nah, jadi kita selalu tanya. Karena ini ada sedang kami tangani kasus anak yang dilecehkan usia 3 tahun. Nah, itu kita tanya apa yang ada, kita nggak tanya ada dikasih hadiah, enggak. Kita tanyakan setelah di ini ada dikasih permen nggak atau ada dikasih apa. Nah, itu tetap harus kita tanya karena untuk memenuhi unsur pasalnya. Nah, itu jadi kalau yang kakak katakan tadi korban perkosaan didamaikan terus dinikahkan tuh kami nggak ada rekomendasi kan, dan kami nggak pernah supaya korban perkosaan atau pelecehan seksual itu dinikahkan, nggak ada. Malah menjadi masalah yang baru, akan mengalami kekerasan di masa yang akan datang. Dia belum pulih dinikahkan dengan orang yang perkosa jadi dia tambah menjadi kekerasan, terus terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan itu terus dialami. Dan pelakunya enak banget ya. Gimana letak keadilannya coba? Setelah memperkosa orang, malah dia dinikahkan sama orang yang diperkosanya. Gimana? Logika keadilannya itu nggak masuk sama sekali gitu. Betul. Dia nggak dihukum dapat hadiah pula lagi. Asik. Itu kan gimana? Kita break dulu Ibu Rania. Baik ya pemirsa, kami segera kembali di segmen terakhir. Tetap di Haba Urenginang.